Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Firsa Aulia dari Palang Merah Remaja SMA Negeri 11 bidang Ayo Siaga Bencana Wira. Berperan sebagai peer educator, yaitu pendidik sebaya. Bersangkutan dengan itu, saya akan memberikan pemahaman kepada kalian mengenai kesiapsiagaan akan bencana. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan bencana? Jadi, bencana adalah kejadian akibat fenomena alam yang luar biasa dan apa yang disebabkan oleh ulah manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan, di mana masyarakat setempat tidak dapat mengatasinya sehingga membutuhkan bantuan dari luar. Bencana terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Siklus bencana ada 6, yaitu bencana, bantuan atau tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Kali ini, saya akan membahas kesiapsiagaan terhadap salah satu contoh bencana alam, yaitu gunung api atau biasa kita sebut sebagai bencana gunung meletus. Apa sih pengertian dari letusan gunung api? Yuk simak lebih lanjut. Letusan gunung api adalah endapan magma yang keluar akibat dorongan gas yang bertekanan tinggi dari dalam perut bumi. Letusan gunung api membawa batu dan abu yang dapat menyembur sampai 18 km, sedangkan aliran lavanya bisa mencapai jarak 90 km. Erupsi atau letusan gunung api berdasarkan kekuatannya ada 2 macam ya teman-teman, yaitu yang berupa ledakan atau eksplosif dan berupa lelehan atau efusi. Erupsi eksplosif adalah erupsi dengan tekanan yang sangat kuat sehingga menghasilkan letusan yang besar atau ledakan. Hal ini terjadi karena magma di bawah gunung memiliki kandungan gas yang sangat tinggi, sehingga memiliki tekanan yang tinggi dan menghasilkan ledakan yang besar yang biasanya hanya 1 kali. Nah, kalau erupsi efusif adalah erupsi dengan tekanan yang kecil sehingga hanya berupa lelehan yang berangsur keluar. Ini terjadi karena magma di dalamnya bersifat basah dan memiliki kandungan gas yang sangat sedikit. Jadi, biasanya erupsi tipe ini tidak menghasilkan ledakan yang dahsyat. Struktur gunung api saat erupsi dibagi menjadi 7. Yang pertama, awan panas. Awan panas merupakan campuran batu pasir dan abu vulkanik. Yang kedua, ada kawah lokasi. Kawah lokasi tempatnya tepat berada di puncak gunung tempat keluarnya magma. Yang ketiga, ada lava magma. Lava adalah cairan api yang mengalir dari kawah menuju tempat lebih rendah. Yang keempat, ada bom vulkanis. Bom vulkanis merupakan material vulkanik berupa batu terlontar saat letusan. Yang kelima, ada pipa kepundan. Pipa kepundan adalah saluran di leher gunung berapi tempat magma meletus. Yang keenam, ada celah retakan. Celah retakan merupakan retakan di pinggang gunung yang alirkan lava. Yang ketujuh, ada dapur magma. Ruang bawah tanah yang berada di paling bawah berisi batuan yang meleleh menjadi magma. Hal yang dilakukan sebelum erupsi. Yang pertama, ada sadar jarak dan level kerawanan lokasi rumahmu dengan gunung berapi. Seperti yang kita tahu sebelumnya, dari pengertian bahwa letusan gunung api membawa batu dan abu yang dapat menyembur sampai 18 km, sedangkan aliran lavanya bisa mencapai jarak 90 km. Maka dari itu, kita harus sadar jarak rumah dengan gunung berapi. Oh ya, apakah kamu tahu bahwa tingkatan status gunung berapi ada 4? Keempatnya, yakni dari yang paling rendah ada normal, waspada, siaga, dan awas. Tetap memantau berita tentang status gunung berapi yang berada di dekat tempat tinggalmu. Tetap memantau perkembangan berita agar kita bisa mengetahui keadaan di sekitar kita. Tapi,
jangan lupa hindari dari berita hoax. Yang ketiga, mempelajari tahapan proses gunung berapi ketika akan erupsi, sehingga kamu lebih siaga dan tahu kapan harus mengevakuasi diri. Perlukah kita tahu bahwa gunung api memiliki 3 tahapan proses sebelum meletus, yaitu yang pertama, endapan magma di perut bumi. Yang kedua, adanya gas bertekanan tinggi. Yang ketiga, magma didorong gas bertekanan tinggi. Yang keempat, simak dan ikuti arahan dari petugas berwenang tentang status dan radius aman dari puncak gunung berapi. Yang kelima, hafalkan jalur-jalur evakuasi dan tempat perlindungan yang biasanya sudah ditentukan oleh pihak berwenang. Jika sewaktu-waktu gunung meletus, kamu tidak panik dan kebingungan karena sudah tahu kemana harus menyelamatkan diri. Yang keenam, jika status gunung berapi meningkat, ajak keluargamu untuk menyiapkan segala keperluan penting sebelum terjadi letusan. Kita bisa membawa beberapa keperluan seperti makanan, minuman, uang tunai, obat-obatan, atau P3K, seter dan radio yang menggunakan baterai ekstra, pakaian hangat atau selimut, masker, kantung tidur, dan kemasan dalam satu tas ransel agar bisa langsung dibawa saat proses evakuasi. Yang ketujuh, gunakan masker sekali pakai. Pilih yang kerapatannya tinggi seperti N95 yang mampu menghalangi 95% partikel yang masuk ke hidung. Dan jangan lupa, siapkan juga kacamata pelindung. Yang kedelapan atau yang terakhir, diskusikan dengan orang-orang di rumahmu rencana untuk berkomunikasi selama evakuasi saat erupsi terjadi. Hal yang dilakukan saat gunung berapi meletus. Yang pertama, ada patuhi perintah evakuasi dari pihak berwenang. Tinggalkan tempat yang tak aman, segera menuju ke titik kumpul, jangan bandel untuk tidak mengikuti petunjuk yang justru dapat merugikan diri sendiri. Yang kedua, hindari arah angin yang searah dengan abu vulkanik agar tidak terkena hujan abu. Yang ketiga, hindari daerah lereng gunung, sungai, aliran lahar, dan lembah yang dapat beresiko terkena material dari gunung berapi. Yang keempat, pakailah masker, pakaian tertutup, topi, kacamata pelindung. Jika kondisi mendesak tak ada masker, pakai kain yang basah untuk menutupi mulut dan hidung agar terhindar dari menghirup debu vulkanik. Yang kelima, ada hindari menggunakan lensa kotak. Yang keenam, tetap berlindung di tempat aman, jangan beraktivitas di luar dalam waktu lama. Yang ketujuh, tetap dan pantau keluarga untuk tetap bersama saat evakuasi. Nah, hal yang dilakukan setelah erupsi. 1. Pantau perkembangan kondisi terkini lewat radio. 2. Hindari tempat yang terkena hujan abu karena partikel-partikel dari abu tersebut dapat merusak paru-paru. 3. Hindari aliran sungai saat baru selesai erupsi gunung berapi. 4. Saat kondisi telah aman, mulailah membersihkan atap rumah dari abu vulkanik, karena jika tertimbun di atap, dapat menjadi beban tambahan yang beresiko merubuhkan rumah, dan jangan lupa lakukanlah dengan hati-hati. 5. Hindari menyalakan AC jika ruangan rumah belum bersih dari abu vulkanik. Mesin mobil dapat rusak jika terkena paparan abu vulkanik. Sebisa mungkin menggunakan kendaraan lain saat keluar rumah. Jadi, tetaplah waspada, pengingat keselamatan diri dan keluarga, siapkan fisik dan mental, lakukan segala persiapan dengan matang sebelum bencana datang ya teman-teman. Yuk, siap siaga akan bencana di sekitar kita, agar mencegah jatuhnya banyak korban serta kerusakan.